Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Untuk topik pada pagi hari ini yaitu terkait dengan pemasangan kateter ya. Teman-teman semuanya mungkin sudah pernah melakukan pemasangan kateter. Ya, ini contoh ya atau prosedur ya. Nanti prosedur untuk pemasangan kateter baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Ya. Teman-teman semuanya, nanti untuk pemasangan kateter ya di keperawatan medikal bedah 2, nanti teman-teman akan mengaplikasikan untuk berbagai kasus ya. Misalkan pada kasus dengan pos PPH, kemudian pada kasus dengan ISK, kemudian pada kasus dengan pasien tidak sadar ya, misalkan kalau pada pasien dengan stroke ya, atau mengalami hemiparese, tentunya berbeda ya dalam pemasangannya dalam kondisi pasien normal. Kemudian pada pasien dengan tidak sadar maupun pada pasien sadar ya, itu juga berbeda. Baik, saya jelaskan dulu untuk prosedur pemasangan kateter ya pada ini ya, pada laki-laki ya. Pada laki dulu. Baik, saya cari dulu untuk pemasangan kateternya ya. Nah, ini untuk pemasangan kateternya untuk prosedurnya. Hal yang perlu diingat ya oleh teman-teman semua, yang pertama adalah dikaji dulu ya, pengkajian sebelum memasang kateter ya, itu dikaji dulu satu terkait dengan identitasnya ya, kemudian pasien dengan apa, kemudian mendapatkan terapi apa, kemudian apakah ada kelainan di alat reproduksi atau tidak. Nah, itu yang perlu ditekankan. Nah, ini untuk pemasangannya saya ingin mengingatkan kembali, mungkin dulu sudah pernah dilakukan untuk sudah pernah dipraktekkan ya untuk pemasangan kateter. Yang pertama adalah dimulai dari fase prainteraksi. Ini sangat penting ya, karena apa? Karena di fase prainteraksi ya, nanti teman-teman yang pertama adalah mempersiapkan alat. Jadi alat yang dibutuhkan itu apa ya? Jangan sampai nanti lupa ya, sudah ke pasien kemudian alatnya tertinggal. Yang kedua adalah mencuci tangan ya. Jadi cuci tangan ya nanti yang benar ya. Kemudian setelah itu bisa memakai APD ya, bisa memakai gown ya, kemudian face shield, kemudian masker ya, itu sudah jelas ya, karena ini masih dalam masa pandemi COVID sehingga harus protokol kesehatannya itu harus ketat ya. Kemudian yang berikutnya adalah fase orientasi ya. Fase orientasi yang pertama adalah jangan lupa menyapa pasien ya dengan menyebutkan nama ya, kemudian menjelaskan tujuannya. Kira-kira apa tujuannya? Dari tujuan pemasangan kateter yang pertama adalah misalkan untuk membantu ya buang air kecil atau untuk proses pembedahan atau untuk persiapan operasi atau yang lain ya. Kemudian menjelaskan langkah prosedurnya, misalkan kalau pada laki-laki seperti apa, pada perempuan seperti apa. Kemudian menanyakan kesiapan pasien ya, apakah pasien sudah siap atau belum ya untuk dipasang kateter ya. Nah, setelah itu ya, setelah dari fase prainteraksi kemudian dari fase orientasi masuk ke fase kerja ya. Jangan lupa yang pertama adalah menjaga privasi ya. Privasi pasien itu sangat penting, apalagi misalkan pasien posisinya di ini misalkan ya di bangsal umum ya, atau di kelas yang paling bawah biasanya tercampur dengan pasien yang lainnya. Itu harus diperhatikan untuk privasinya. Kemudian memakai sarung tangan ya, kemudian memasang selimut mandi dan melepaskan celana ya, ini seperlunya saja ya, bagian bawah yang akan dipasang kateter. Kemudian memasang pengalas ya, atau mengatur posisi supinasi ya kalau pada lagi. Jadi posisinya lurus ya, berbeda nanti pada posisi pasien perempuan. Kemudian melakukan penicillin ya, ini dibersihkan ya, dibersihkan sampai bersih ya, nanti bisa menggunakan ya betadine ya dan NaCl ya. Kemudian berikutnya mengganti sarung tangan dan memasang dok steril ya. Jadi untuk pemasangannya, untuk tekniknya adalah steril ya. Jadi nanti sarung tangannya
ganti. Kemudian mengoleskan antiseptik dengan kasar dimulai meatus uretra sampai batang penis ya. Jadi dibersihkan ya dari yang terbersih ya sampai ke yang kotor ya. Dan menekan penis di atas 90 derajat ya. Jadi lurus ya. Memasukkan pelumas spet 5 cc pada lubang meatus uretra. Ini juga ada yang apa namanya itu jelinya ya, pelumasnya nanti menggunakan jelinya ada yang ditaruh di mana itu ujung kateternya dan juga ada yang disemprotkan, itu tergantung dari tujuannya. Dan memasukkan kateter secara berlahan ya 15 sampai 23 cm atau sampai urin keluar. Jadi tandanya nanti kalau masuk ya kateter sudah masuk ya nanti ada tanda urin keluar. Dan ini hati-hati, ini juga pernah terjadi ya kasus itu contohnya pada kasus stroke pasien dengan hemiparesia pernah dipasang kateter ya tiba-tiba terjadi keluar darah ya atau terjadi kolap. Nah itu juga kalau misalkan kalau tidak masuk jangan dipaksakan ya. Itu pernah ada yang masuk ke apa namanya selang kateternya sampai ke uretra ya, itu kan sangat berbahaya ya. Ya, sampai terjadi ruptur ya, sampai keluar darah ya, itu sampai keluar darah. Kemudian melepaskan duct stalir dan menyambung kateter dengan urin bag, kemudian mengambil pelak pengalas, mengganti selimut mandi dengan selimut tidur, melepas sarung tangan, mencuci tangan ya jangan lupa. Kemudian di fase terminasi ini, kemudian mengevaluasi tindakan yang sudah dilakukan ya dari awal sampai akhir ya. Dievaluasi, kemudian respon pasiennya bagaimana, kemudian tanda objektifnya juga dilihat ya, urinnya berapa, warna, jenis ya dan sebagainya ya. Dan bermatikan dan dokumentasi. Jangan lupa rencana tindak lanjut setelah dipasang urin itu apa? Misalkan mengobservasi apa namanya urin atau menghitung urin output ya, itu juga bisa. Ya, itu teman-teman untuk prosedur pemasangan kateter pada pria. Ya, baik kita lihat ya untuk videonya. Video pemasangan kateter ya. Ya, sebentar ya, saya upload dulu. Ya, silakan bisa dilihat ya untuk pemasangan kateternya. Sebentar, ini ada gangguan sedikit. Nah, ini silakan bisa dilihat. Ini adalah contoh pemasangan kateter pada perempuan. Silakan disimak untuk videonya ya teman-teman semuanya. Nanti setelah ini bisa berkomentar ya di grup.
Nah, itu untuk urenya sudah keluar ya. Ya, itu untuk pemasangan kateter ya pada perempuan. Kemudian yang satunya saya akan tampilkan untuk pemasangan kateter pada laki-laki ya. Sebentar saya cari dulu untuk filenya.
intinya itu aja sama step nomor 1. Pada sterilisasi, anggap saja ini kasa steril yang sudah diolesi sama ini ya, sama iodin. Pada sterilisasi kita lakukan gerakan sirkular ya. Penis prianya boleh kita angkat, penis pasiennya kita lakukan sirkuler dari ujung glandnya sampai ke korpus penis. Oke. Di sini kita lakukan terus memutar sampai ke daerah pubisnya. Oke. Ini agak lebih luas lagi ya. Dan yang terakhir boleh sampai ke daerah sini ya, daerah selangkangan sini, dan ke daerah anusnya juga boleh dibersihin. Oke, kalau udah dibersihin, kita lakukan pemasangan duct steril ya, untuk memperkecil bidang sentuhnya. Setelah itu sesuai prosedur kita lakukan memasukkan gel silokain ya. Kita anggap ini gel silokainnya karena kita sulit banget menemukan gel silokain. Jadi gel silokain itu dipakai sekitar 10 cc. Gel silokain dimasukkan melalui uretra pada penisnya. Oke. Pada pemasukan gel silokain hati-hati karena jumlah yang dimasukkan cukup banyak ya. Pastikan di bawah sini uretranya kita tahan supaya gelnya nggak ngalir kemana-mana. Oke, dan kita tutup. Oke teman-teman, jadi tadi intermezzonya udah ya. Kita sekarang balik lagi ke prosedur KKD-nya. Jadi kan ini aku tadi udah pegang nih, udah blokade si uretranya. Sekarang kita buka uretranya, kita siap memasukin kateternya. Pastiin kateternya dalam keadaan pengempis ya, balonnya. Dan boleh dilihat juga teman-teman di bawah sini, aku pasang si kateternya pada duct steril. Jangan sampai kateternya itu melambai-lambai sampai ke kasur, sampai ke pasien gitu, karena nanti jadi nggak steril lagi. Ini tinggal kita masukin aja teman-teman. Kita masukin pelan-pelan. Ini pastiin masukin kateter yang udah diolesi sama lubrikan gelnya ya. Dan sambil dimasukkan, ini penisnya juga saya angkat agak tegak supaya kita lebih mudah memasukkannya ya. Oke. Masukinnya sampai mentok aja, sampai ujung si huruf Y-nya ini ada di ujung uretra. Kita masukin. Oke, ya. Selesai. Teman-teman lihat di sini udah sampai pada ujung kateternya ya. Ini terakhir tinggal kita masukin sama aquades. Aquadesnya yang dimasukin kurang lebih sekitar 10 cc aja. Dimasukin pakai spuit ya. Teman-teman cara masukinnya kita pasang pada selang yang udah disediakan ini. Kita putar dia bakal ngunci gitu. Setelah kita putar tinggal dimasukin aja. Ini balon udah nggak gembung, isinya udara. Musinya isinya air, cuman karena kita nggak disediain aquedes, saya masukin udara. Mau ngecek apakah udah ngait di VU atau belum, kita tarik sedikit. Nah, ini mentok sampai sini, nggak bisa ditarik lagi gitu. Berarti ini udah ngunci. Kalau sudah ngunci berarti udah siap kita sambungkan ke urin bag-nya. Oke, sebelum kita sambungkan ke urin bag, kita lepas dulu si duct sterilnya. Oke teman-teman, jadi ini udah terkunci si balonnya di VU ya. Ini masih aku kunci supaya urinnya nggak kemana-mana. Dan di bawah sini udah aku sediain si air bagernya buat nampung urinnya. Jadi kalau pada pasien asli nanti urinnya bakal ngocor ke sini. Nah dari sini wadah sini kita cek ke laboratorium itu buat pengecekan mikroskopis urin. Gitu. Oke, kalau misalnya kita udah selesai, kita bisa langsung pasangkan si kateternya ke urin bag. Cara pemasangannya seperti biasa aja. Oke, ini ceritanya sudah diangkat ya. Pastiin ini dalam keadaan tertutup ya. Kita bisa lihat kalau dalam keadaan tertutup dia bakal rapat gitu. Dalam keadaan terbuka dia bisa dibuka seperti ini, tapi dalam keadaan tertutup dia bakal rapat nyatu sama si ujung plastiknya. Kalau misalnya udah selesai, kita lakukan fiksasi. Fiksasi boleh dilakukan di paha aja langsung ya. Fiksasi dengan plester. Karena ini pahanya cuma sepotong, saya fiksasinya di sini aja ya. Tapi kalau pada pasien asli kan pahanya lebih luas. Pastiin jangan terlalu rapat gitu, soalnya nanti pasiennya susah gerak. Jadi agak kasih leluasa buat penisnya ini bisa gerak-gerak gitu. Oke,
Terakhir kita pasang urin bagnya boleh ditaruh di bawah. Dan untuk pemberitahuannya, kita bisa ngecek berapa volume urin yang keluar pertama kalinya, warnanya seperti apa, apakah kuning cerah atau tidak. Lalu jangan lupa beritahukan bahwa kita memasukkan aquades ke dalam balon sebanyak 10 ml, karena ini akan berpengaruh pada saat pengeluarannya nanti, pelepasan si kateter dari urin. Oke, so jadi itu teman-teman untuk review buat pemasangan kateter. Selanjutnya kita bisa membereskan alat-alatnya terlebih dahulu, alat-alat yang sudah kita pakai. Kita taruh di samping, sarung tangannya boleh dilepas. Dan yang terakhir kita edukasi pada pasien. Kita ngomong kalau pemasangan sudah selesai, tolong kateternya dijaga, jangan sampai gerak-gerak lepas. Oke Bapak, baik, pemasangan kateter pada hari ini telah selesai. Bapak sekarang sudah bisa berkemih lagi. Ya, mudah-mudahan menurut Bapak juga udah bisa lebih nyaman lagi, nggak ada yang mengganggu lagi di sini ya. Kateternya tolong dijaga Bapak, nanti setiap harinya akan diganti oleh perawat kami, dan jika ada butuh bantuan Bapak boleh bisa langsung hubungi kami. Apa Bapak ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Selamat sore. Ya, jadi itu ya, itu salah satu contoh ya, contoh pemasangan kateter pada laki-laki maupun pada perempuan. Saya ambil dari unduhan video ya di YouTube. Nanti teman-teman juga bisa melihat ya, di sana banyak sekali cara-cara pemasangan kateter. Yang poin terpenting di sini yang perlu dievaluasi yang pertama adalah tadi ya, untuk pemasangan kateter itu apakah sudah sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan SOP atau belum ya. Demikian untuk pemasangan kateter ya. Untuk selanjutnya silakan nanti teman-teman bisa mempelajari, kemudian bisa berdiskusi ya terkait dengan apa yang sudah dilihat tadi terkait dengan pemasangan kateter. Demikian dari saya, mungkin ada kekurangannya karena ini masih pembelajaran media daring ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.